Bab 7030. Melihat Margaret Ann masih memiliki kekhawatiran, Maria Lynn tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Nyonya Wade, apakah masih ada cara bagi Meng Changsheng untuk lolos dari neraka danau darah?" Margaret Ann menggelengkan kepalanya. Menurut pendeta Tao itu, arwah Meng Changsheng tidak bisa meninggalkan neraka danau darah setelah ia dilenyapkan. Tapi aku tetap khawatir. Meng Changsheng telah merencanakan ini selama ratusan tahun. Dia seharusnya tidak membiarkan dirinya bersikap pasif. Aku khawatir dia punya jurus pamungkas lainnya. Maria Lynn tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, "Nyonya Wade, apakah ada yang aneh dengan cincin yang kuberikan pada Charlie? Bagaimana kalau cincin itu bisa memindahkannya ke pegunungan Siwan?" Margaret Ann berkata, "Seharusnya tidak begitu. Kalau memang ada yang salah, itu tidak akan menyelamatkan nyawa Charlie sejak awal." Sambil berbicara, Margaret Ann menjelaskan, "Senior, saya selalu merasa kekuatan cincin itu luar biasa. Cincin itu bisa menteleportasi orang yang masih hidup langsung ke orang lain. Karena memiliki kemampuan ini, orang yang menyempurnakan cincin ini pasti bisa menyempurnakan cincin yang memicu dirinya sendiri, lalu menteleportasikan diri mereka kemanapun sesuka hati. Bagaimana mungkin seorang kultivator dengan umur 1000 tahun bisa menciptakan ini? Jika Meng Changsheng memiliki kemampuan seperti itu, dia mungkin sudah menemukan cara untuk memperpanjang umurnya hingga 1500 tahun yang lalu. Bahkan jika dia mundur selangkah, dia tidak perlu bersusah payah untuk memikat Charlie ke pegunungan Siwan. Dia cukup menyempurnakan senjata ajaib dan membiarkannya beredar bersama 9 kitab suci surgawi yang mendalam. Begitu senjata ajaib itu bertemu seseorang dengan Senglongge, senjata itu akan langsung menteleportasi orang tersebut ke pegunungan Siwan untuk dimilikinya. Bukankah semuanya akan jauh lebih mudah? Maria Lynn tiba-tiba mengerti dan setuju, kata-kata Nyonya Wade sangat masuk akal. Cincin itu bisa memindahkan orang yang masih hidup ribuan mil jauhnya. Kemampuan seperti itu sungguh tak terbayangkan. Seharusnya ini bukan senjata ajaib yang disempurnakan oleh Meng Changsheng sendiri. Kemungkinan besar dia mendapatkannya secara kebetulan, dan dia mungkin bahkan tidak tahu bahwa cincin ini memiliki kemampuan teleportasi. Kalau tidak, karena dia sudah memutuskan untuk mengambil alih tubuh lain dan bereinkarnasi, senjata ajaib ini tentu akan disimpan untuk digunakan sendiri setelah bereinkarnasi. Margaret Ann bertanya padanya, "Apakah ayahmu pernah menyebutkan warisan Meng Changsheng?" "Warisan?" Maria Lynn mengerutkan kening dan berkata, "Ayahku bilang Meng Changsheng punya banyak alat sihir, kebanyakan dia simpan di ruang rahasianya sendiri. Ayahku tidak pernah terpikir untuk mencarinya, jadi setelah mengurus pemakamannya, dia tidak terpikir untuk mencarinya." Margaret Ann mengangguk. Meng Changsheng telah berlatih selama ribuan tahun, jadi dia pasti memiliki banyak ramuan dan alat ajaib. Namun, ayahmu dan Victoria hanya menerima 2 pil hijau abadi dan sebuah cincin. Kurasa benda-benda ini tidak penting bagi Meng Changsheng. Jika dia tahu betapa ajaibnya cincin ini, dia tidak akan pernah memberikannya kepada ayahmu. Maria Lynn mendesah, berdasarkan kesimpulan ini, cincin itu pasti ditempa oleh seorang kultivator yang lebih kuat. Guru mendapatkannya secara kebetulan, tetapi belum sepenuhnya memahami keampuhannya. Pada titik ini, ia mengerutkan kening dan bergumam, "Dia memberitahu ayahku bahwa cincin ini menyimpan rahasia untuk hidup selama 1000 tahun. Mungkin dari cincin inilah dia mendapatkan resep pil 100 pemurnian, yang memungkinkannya mencapai terobosan dari umur 500 tahun menjadi 1000 tahun. Sejak saat itu, dia mengasingkan diri di pegunungan 100.000 dan tidak pernah menghadapi bahaya nyata, jadi dia tidak memiliki kesempatan untuk menjelajahi lebih banyak rahasia cincin ini." Margaret Ann setuju dan berkata, "Kurasa analisismu sangat masuk akal. Meng Changsheng secara tidak sengaja mendapatkan cincin itu dan mendapatkan ramuan darinya, jadi dia pikir cincin itu telah kehilangan khasiatnya. Namun, dia telah menyempurnakan pil hijau abadi. Baginya, ramuan itu, berapapun yang tersisa, tidak ada artinya. Memberikannya kepada ayahmu dan Victoria semudah orang dewasa memberi 2 anak permen kacang. Ramuan itu menjadi sampah tak berguna, dan cincin itu menjadi iga ayam tak berguna. Jadi dia menyerahkannya begitu saja kepada ayahmu dan Victoria." Maria Lynn tersenyum pahit,
sekarang tampaknya dia tidak hanya kejam dan sadis, tetapi dia juga cenderung kikir. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak masalah. Selama cincin itu tidak membahayakanmu, itu sudah cukup." Margaret Ann mengangguk dan tersenyum, "Ini semua takdir. Dia mewariskan cincin itu kepada ayahmu sebagai tanda kebaikan kepada murid ini. Dia mewariskan prakata kitab suci 9 mendalam dan kitab suci surgawi 9 mendalam sebagai strategi besar untuk kelahirannya kembali. Ini seperti seorang pembunuh yang, sebelum pergi membunuh targetnya, melihat seorang anak jatuh di ambang pintu, membantunya berdiri, lalu mengeluarkan senjatanya dan membunuh beberapa orang berturut-turut. Dari sudut pandang pribadinya, anak itu dan targetnya adalah dua individu yang independen, tanpa hubungan subjektif." Setelah jeda, Margaret Ann melanjutkan, "Senior, tolong ingatkan Charlie untuk menemukan cara mempelajari rahasia cincin itu." "Nyonya, tenang saja, saya akan mengingatkan Anda sesekali." Maria Lynn setuju tanpa ragu, lalu bertanya, "Nyonya Wade, siapakah identitas pendeta Tao yang Anda sebutkan?" Margaret Ann menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga tidak tahu. Dia tiba-tiba muncul untuk mengingatkanku, tetapi dia tidak mengungkapkan informasi yang berguna. Namun, dia memberitahuku bahwa alasan dia tinggal di pegunungan Siwan adalah untuk menemukan cara menghancurkan formasi neraka danau darah yang penuh dosa." Maria Lynn berkata dengan lega, "Ini bisa dianggap sekutu potensial, Tuan Muda. Mungkin dia bisa membantu Anda di masa depan." "Ya," kata Margaret Ann, "mungkin suatu hari nanti, Charlie juga akan bisa menerima bimbingannya." Maria Lynn mengangguk, melihat jam, dan berkata, "Nyonya Wade, sudah malam. Saya harus bersiap kembali. Seorang gadis muda sudah lama di sana. Kalau ada yang memperhatikan, mungkin mereka akan menyadari sesuatu." Sambil berbicara, Maria Lynn kembali menertawakan dirinya sendiri dan berkata, "Aku selalu malu-malu dan berhati-hati. Aku hanya mengolok-olok Nyonya Wade." Margaret Ann sama sekali tidak menganggap Maria Lynn pemalu. Sebaliknya, ia berkata dengan serius, "Senior, Anda benar sekali. Kita seharusnya tidak pernah ceroboh dalam hal apapun. Karir banyak orang telah hancur hanya karena satu atau dua kesalahan ceroboh. Senior, Anda sendirian, namun Anda telah membuat Victoria mencari selama lebih dari 300 tahun dengan sia-sia. Hal ini saja membuat saya bersujud kepada Anda. Saya sungguh merasa terhormat dapat berbicara secara terbuka dan bertatap muka dengan Anda hari ini." Maria Lynn tersenyum tipis, perlahan berdiri, membungkuk sedikit, dan berkata, "Nyonya Wade, Anda sungguh baik." Ketika Margaret Ann dan orang-orang di sekitarnya melihat Maria Lynn berdiri, mereka pun segera berdiri dengan ekspresi hormat di wajah mereka. Margaret Ann memberanikan diri dan berkata kepada Maria Lynn, "Senior, aku ingin meminta bantuanmu. Kuharap kau bisa membantuku." Maria Lynn mengangguk, "Nyonya Wade, silakan bicara." Margaret Ann berkata dengan hormat, "Sebelum junior ini bertemu Charlie dan keluarganya, aku harap kau, senior, tidak menceritakan pertemuan kita kepada Charlie sebelum junior ini dan aku saling mengenal." Maria Lynn setuju tanpa ragu, berkata, "Jangan khawatir, Nyonya Wade. Kami berdua sudah lama bersembunyi, dan saya mengerti perasaan Anda. Saya tidak akan pernah mengungkapkan sepatah kata pun kepada Anda, Tuan Muda." Maria Lynn tahu bahwa kasih sayang keluarga sering kali memengaruhi rasionalitas dan penilaian seseorang. Hal ini berlaku bagi Margaret Ann, dan terlebih lagi bagi Charlie. Selama bertahun-tahun, ia telah membesarkan begitu banyak anak dan menjalin hubungan ibu anak dengan sebagian besar dari mereka, tetapi ia tak pernah mengatakannya dan tak pernah menunjukkannya. Ia selalu menjaga jarak dari anak-anak ini di dalam hatinya. Terlebih lagi, selama ratusan tahun, ia telah mempertahankan hierarki antara tuan dan budak di antara mereka. Bahkan para pria tua seperti Lau Parker, Lao Sun, dan Sarangshan yang berusia 80-an tahun pun masih harus memanggilnya, Nona, dengan hormat di hadapannya. Inilah aturan yang ditetapkan Maria Lynn untuk mereka, dan juga jarak aman yang dijaga Maria Lynn antara mereka dan dirinya sendiri. Mendengar persetujuan Maria Lynn, ia menghela napas lega dan dipenuhi rasa terima kasih.
Ia membungkuk kepada Maria Lin dan berkata dengan sungguh-sungguh dan hormat, "Terima kasih, senior, atas bantuanmu." Maria Lin tersenyum dan mendesah, "Sebelumnya saya meramal untuk Anda, Tuan Muda, dan heksagram itu menunjukkan situasi hidup mati, dengan gerbang kehidupan dan kematian dikendalikan oleh satu orang. Saya tidak pernah tahu siapa orang itu, tetapi hari ini saya menemukan bahwa itu adalah saya. Sebelum saya datang ke sini, saya masih ragu untuk berbagi analisis saya dengan Anda, Tuan Muda, tetapi setelah banyak keraguan, saya memutuskan untuk datang dan menyelidiki. Sekarang sepertinya saya memilih gerbang kematian." Margaret Ann hanya bisa menghela napas. "Senior, Anda ahli strategi dan sangat bijaksana. Jika saya bisa bersekutu dengan Anda dan diam-diam membantu Charlie, itu pasti akan sangat bermanfaat bagi Charlie. Bagaimana menurut Anda, senior?" Maria Lin tidak memberikan jawaban yang jelas, tetapi tersenyum dan berkata, "Setelah berbicara begitu banyak dengan Nyonya Wade, aku tidak bisa kembali. Jika kau mengetahui semuanya dan menyalahkanku di kemudian hari, aku hanya memintamu untuk memberikan beberapa kata-kata yang baik untukku dan jangan biarkan dia menyimpan dendam padaku." Margaret Ann segera mengerti dan langsung mengerti pikiran Maria Lin. Di hati Maria Lin, hidup atau mati Victoria tidak lagi penting. Ia hanya peduli pada Charlie sekarang. Yang lainnya tidak penting. Saat itu, hatinya dipenuhi perasaan campur aduk, tetapi ia segera pulih dan berkata dengan penuh syukur, "Terima kasih atas bantuanmu, senior. Aku akan bertukar informasi kontak denganmu agar kita bisa tetap berhubungan jika terjadi sesuatu di masa mendatang." Sambil berbicara, Margaret Ann mengeluarkan ponsel dan berkata kepada Maria Lin, "Senior, untuk menghindari risiko, saya telah melepas kamera depan dan belakang, mikrofon, dan modul GPS. Jadi, saya tidak bisa melakukan panggilan suara atau video, tetapi saya bisa berkomunikasi melalui pesan teks." "Baiklah." Maria Lin tersenyum dan berkata, "Nyonya, silakan sepakati sebuah kode dengan saya. Misalnya, apa yang akan mewakili Pak Lin Muda, dan apa yang akan mewakili Victoria dan perkumpulan Warriors dan..." Margaret Ann tersenyum dan berkata, "Aku lebih suka kau menyelesaikan masalah ini, senior." Maria Lin sedang asyik bercanda dan berkata sambil tersenyum, "Setelah aku kembali, aku akan menyuruh seseorang membeli kucing untuk dipelihara di halaman. Kita akan menamai kucing itu Xiao Xiao. Ketika Nyonya dan aku membicarakan tentang Xiao Xiao, kita juga akan membicarakan tentangmu, perkumpulan Warriors dan sekelompok besar kucing liar yang tinggal di dekat Villa Zijin. Victoria akan memanggilnya Raja Hutan Hitam." "Raja Hutan Hitam?" tanya Margaret Ann heran, matanya terbelalak. Mungkinkah itu karakter dari kartun yang ditonton Charlie waktu kecil? Dia tampak seperti kucing yang sangat jahat. "Benar sekali." Maria Lin mengangguk dan tersenyum, "Itu kucing nakal yang selalu memakai topi segi 8. Margaret Ann tidak dapat menahan tawa terbahak-bahak, dan sorot matanya saat menatap Maria Lin sebenarnya sedikit lebih penuh kasih. Pada saat ini, Maria Lin yang cerdik dan hampir seperti iblis benar-benar berubah menjadi gadis kecil yang unik di matanya. Dalam hati Margaret Ann, pemahaman dan perasaannya terhadap Maria Lin secara bertahap mulai menjadi beragam. Di satu sisi, ia tahu betul bahwa Maria Lin berusia hampir 400 tahun dan jelas merupakan seorang senior setingkat leluhur, tetapi di sisi lain, ia juga samar-samar merasa bahwa Maria Lin hanyalah seorang gadis kecil, seorang gadis manis yang lebih muda dari putranya. Terkadang, ia seperti sahabat yang usianya telah ia lupakan, memberi orang-orang perasaan percaya diri. Rasa hormat, kekaguman, penghargaan, suka, dan cinta. Ketika perasaan ini muncul pada satu orang, Margaret Ann kurang lebih tidak terbiasa dengannya. Maria Lin mendesah pelan dan tersenyum, "Nyonya Wade dan saya langsung cocok dan mengobrol dengan menyenangkan. Jika ada kesempatan di masa mendatang, saya berharap bisa mengobrol lagi seperti hari ini." Margaret Ann tahu bahwa Maria Lin benar-benar akan pergi, jadi ia mengangguk dan berkata, "Aku juga berharap bisa bertemu denganmu lagi. Karena keadaan khusus, aku tidak akan mengantarmu." Maria Lin tersenyum dan berkata, "Nyonya Wade, tidak perlu mengantar saya. Saya bisa pergi sendiri." Setelah berkata demikian, dia menoleh ke arah Kong Yin,
hanya untuk mendapati bahwa dia sudah menangis. Jadi dia tersenyum dan berkata, Zheng Ping, aku pergi dulu. Kong Yin tahu Maria Lin hendak pergi, dan ia tak kuasa menahan diri untuk tidak berkata, Nona, Zheng Ping sudah 100 tahun tak bertemu denganmu. Hari ini, akhirnya kita bertemu lagi. Aku berani memintamu untuk tinggal di kuil selama beberapa hari, bahkan hanya semalam. Kong Yin sebenarnya ingin berkata, Nona, Zheng Ping sangat merindukanmu, tetapi dia merasa ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya dan dia tidak bisa mengatakannya. Semakin ia tak mampu mengungkapkan kata-kata di dalam hatinya, semakin banyak kata-kata itu berubah menjadi air mata yang terus jatuh. 2 garis air mata membentuk tanda air dan mengalir di wajahnya yang keriput, bagaikan air sungai yang mengalir di tanah kuning yang kering dan retak. Semua orang di kedua belah pihak tergerak oleh rasa iba. Dia bahkan tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Maria Lin, berharap dia dapat memenuhi keinginan kecil Kong Yin. Maria Lin berkata lembut, Zheng Ping, ini takdir kita bisa bertemu lagi. Kau tahu aku sudah terbiasa dengan perpisahan selama bertahun-tahun. Tinggal beberapa hari lagi hanya akan meningkatkan risiko dan membuat perpisahan berikutnya semakin menyakitkan. Jadi, kenapa tidak jadikan reuni ini sebagai kejutan saja? Kong Yin tak kuasa menahan emosinya. Alih-alih terus duduk bersila, ia berlutut di tanah, meletakkan tangannya di atas lutut, dan menangis seperti anak kecil, Nona, Zheng Ping tahu betapa beratnya hidupmu. Zheng Ping seharusnya tidak pernah meminta seperti itu, hanya saja. Ucapan Kong Yin terputus-putus karena menangis. Hanya saja Zheng Ping punya firasat, bahwa dia telah hidup lebih dari 120 tahun, kiamat sudah dekat. Nona, dalam 100 tahun terakhir kehidupan Zheng Ping, kenangan paling awal adalah di pelukmu. Sekarang, karena akhir sudah dekat, Zheng Ping berani berharap bahwa kenangan terakhir dalam hidupnya akan tetap bersama wanita muda yang menemani Zheng Ping. Kalau begitu, Zheng Ping bisa mati tanpa penyesalan. Setelah berkata demikian, sebelum Maria Lin sempat mengatakan apapun, dia merasakan sakit yang tajam di hatinya. Pandangannya menjadi gelap dan dia terjatuh ke samping. Maria Lin tanpa sadar ingin membantunya berdiri, tetapi ia tidak secepat itu. Di sisi lain, Tuan Jingqing dengan cepat membantu Kong Yin berdiri. Melihat wajah pucat dan bibir seputih kertas, ia berpikir ada yang tidak beres dan bertanya dengan khawatir, Tuan Kong Yin, Anda baik-baik saja? Yang lain juga menatap Kong Yin dengan gugup, takut terjadi sesuatu padanya. Maria Lin menggigit bibir bawahnya, merasa tertekan seperti orang lain. Pada saat ini, Kong Yin tiba-tiba membuka matanya, menatap Maria Lin, dan berkata dengan senyum yang sulit, Nona, Anda harus menjaga diri Anda sendiri. Jantung Maria Lin berdebar kencang. Ia menyadari bahwa waktunya telah berakhir, dan air mata langsung mengalir dari matanya. Seketika, ia mencondongkan tubuh ke depan, tanpa ragu mengambil sebuah pil, lalu menyodorkannya ke mulut Kong Yin. Ia tersenyum seperti sedang membujuk anak kecil dan berkata, Zheng Ping, jadilah anak baik. Minumlah pil ini dan semuanya akan baik-baik saja. Kong Yin memaksakan senyum dengan susah payah dan berkata dengan suara gemetar, waktu aku sakit waktu kecil, nona muda itu selalu membujuk Zheng Ping untuk minum obat seperti ini. Obat yang diracik nona muda itu, sangat pahit, begitu pahit, sehingga setelah meminumnya, seluruh tubuhku tak kuasa, gemetar, tapi, setiap kali benar-benar manjur untuk menyembuhkan penyakitku. Sambil berbicara, Kong Yin menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan melanjutkan, tapi kali ini berbeda, nona, batas waktu Zheng Ping, benar-benar telah tiba. Maria Lin menyeka air matanya dan berkata dengan serius, kali ini sama saja. Minumlah pil ini dan semuanya akan baik-baik saja. Ini pil peremajaan yang diberikan Tuan Muda kepadaku. Pil ini bisa menambah 20 tahun umurmu. Minumlah dan kau akan kembali seperti semasa kecil. Semua orang di sekitar terkejut. Pil peremajaan, siapa yang tidak tahu khasiat dan nilainya?
Margaret Ann semakin tahu bahwa kakak laki-lakinya telah menghabiskan ratusan miliar dolar AS tetapi masih gagal membeli satu pil peremajaan pun. Charlie memberikan pil peremajaan itu kepada Maria Lynn, dan itu pasti pil penyelamat baginya, tetapi Maria Lynn langsung mengambilnya tanpa ragu dan hendak memberikannya kepada Kong Yin. Tepat ketika semua orang terkesan oleh Maria Lynn dan berbahagia untuk Kong Yin tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata, "Tidak, Nona. Saya merasa Sang Buddha sepertinya datang untuk membawa saya pergi." Maria Lynn berteriak dengan tegas, "Aku tidak akan membiarkanmu mati, bahkan Buddha sekalipun. Zheng Ping, minum pil ini sekarang juga. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena menyuruh seseorang membuka paksa mulutmu dan menyuapimu pil itu." Kong Yin menggelengkan kepalanya sekuat tenaga, menatap Maria Lynn dan terisak-isak, "Nona, biarkan Zheng Ping pergi begitu saja. 125 tahun hidupnya, dan masih memilikimu di sisinya di akhir hidupnya, adalah kesempurnaan yang sesungguhnya, dan itulah berkah yang Zheng Ping dapatkan sepanjang hidupnya. Wajah Maria Lynn jarang sekali dipenuhi amarah, dan ia memarahinya dengan kasar, "Zheng Ping, kau bahkan tidak mendengarkan apa yang dikatakan nona muda ini, kan? Kalau kau tidak minum obat, aku yang akan bertindak." Kong Yin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Nona, Zheng Ping tidak berani. Hanya saja Zheng Ping tidak mau hidup 20 tahun lagi. 125 tahun, di dunia sekuler, sudah sangat langka. Seluruh Jepang tahu usia Zheng Ping. Jika Zheng Ping hidup 20 tahun lagi, musuh nona pasti curiga, Zheng Ping tidak mau menyakiti nona." Saat ia berbicara, ia berada di ambang kematian. Di akhir hayatnya, ia terisak, "Nona, Zheng Ping akan menjadi bintang paling terang di barat, seperti yang kau katakan padaku saat kau masih kecil. Maria Lynn menangis, "Zheng Ping, minumlah obatnya. Selama 20 tahun ke depan, kau bisa mencari tempat di mana tak seorang pun mengenalmu dan menyembunyikan identitasmu. Hidup selalu merupakan hal yang baik. Bukankah kau memintaku untuk tinggal beberapa hari? Jika kau minum obatnya, aku akan tinggal di sini beberapa hari lagi, oke?" Mata Kong Yin sudah dipenuhi air mata keruh saat itu. Ia menggelengkan kepalanya mati-matian untuk menghapus air matanya, tetapi tak lama kemudian air matanya kembali menggenang tak terkendali. Dia menatap Maria Lynn yang sosoknya sudah kabur, lalu berkata sambil tersenyum, "Nona, maafkan Zheng Ping karena tidak bisa mematuhi perintah Anda kali ini." Maria Lynn memegang pil di tangannya, sambil berjuang dalam hati. Dia ingin sekali mencekoki Kong Yin dengan obat, tetapi dia tahu bahwa Kong Yin sudah bertekad dan khawatir kalau dipaksa hidup 20 tahun akan menjadi beban baginya. Kong Yin tahu perjuangan Maria Lynn dan berkata sambil tersenyum, "Nona, lepaskan. Kau bilang sebelumnya, kau selalu harus melepaskan dan biarkan kami terbang dan menyebar. Sekarang kumohon, lepaskan Zheng Ping, pergi dan lihatlah saudara-saudari itu." Air mata Maria Lynn mengalir deras di wajahnya, tetapi ia mengangguk tegas. Kemudian, ia menggenggam tangan Kong Yin yang setua kulit pohon, dan menangis, "Kalau begitu, ingatlah untuk menyapa mereka." Kong Yin tersenyum penuh arti, langsung merasa rileks, lalu meraih tangan Maria Lynn dan berkata, "Jangan khawatir, Nona, jangan khawatir." Setelah mengatakan ini, ia menatap Jingqing dengan puas dan berkata, "Guru Jingqing, tolong beritahu Yuan Cheng untukku, bahwa setelah aku meninggal, di batu nisanku, jangan mengukir nama dharmaku. Ukir nama duniawiku, Saito Masa, Saito Sohei, ini adalah nama yang diberikan wanita muda itu kepadaku." Melihat pemandangan ini, Jingqing tidak bisa menyembunyikan rasa sakit hatinya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Kong Yin, jangan khawatir, saya pasti akan menyampaikan ini kepada Anda." Kong Yin mengangguk, lalu menatap Maria Lynn lagi, menggunakan sisa tenaganya untuk berkata, "Nona, kau harus menjaga dirimu sendiri. Kau harus hidup sampai akhir hari terakhirmu.
Kau harus ingat untuk menikmati hidup, alih-alih tidak membabi buta, memberi kepada orang lain. Setelah dia selesai berbicara, pupil matanya berangsur-angsur membesar dan dia menjadi lemas hingga dia kehilangan semua tanda-tanda vitalnya. Namun, tidak terlihat sedikit pun rasa sakit atau keengganan di wajah Kong Yin, melainkan senyum puas dan berpikiran terbuka. Semua orang di sekitarnya dapat melihat bahwa bagi Kong Yin, melihat Maria Lin dan ditemani Maria Lin melewati bagian terakhir hidupnya merupakan sebuah kepuasan sejati dalam hidupnya. Di awal hidupnya, ia beruntung diselamatkan oleh seorang yang mulia. Di akhir hidupnya, ia kembali ditemani oleh seorang yang mulia. Di sela-sela itu, ia menjalani 125 tahun penuh suka-duka. Prosesnya sungguh luar biasa, dengan awal dan akhir, dan hidupnya pun lengkap. Maria Lin telah mengadopsi banyak anak yatim piatu seperti Saito Sohei dalam hidupnya. Selain berusaha keras membesarkan dan mendidik mereka, Maria Lin juga memberikan bimbingan dan bantuan kepada banyak orang dalam perjalanan hidup mereka. Beliau memiliki pengalaman hidup yang kaya dan berpendidikan tinggi. Beliau jelas merupakan guru terbaik di dunia. Dalam mendidik anak-anak ini, beliau tak pernah ragu untuk berbagi ilmu dan pengalamannya. Oleh karena itu, meskipun anak-anak yang beliau besarkan berasal dari latar belakang yang sederhana atau bahkan mengalami kesulitan, kebanyakan dari mereka perlahan-lahan menjadi berbakat di berbagai bidang. Selama bertahun-tahun, Maria Lin telah memperoleh banyak kekayaan, tetapi sebagian besar kekayaan itu diberikan kepada anak-anak ini tanpa meminta imbalan apapun, hanya untuk membuat hidup mereka cemerlang. Jika kita meringkas apa yang telah dilakukan Maria Lin dalam 300 tahun terakhir, terlepas dari tema abadi melarikan diri, sisanya hampir seluruhnya tentang menabur benih cinta di dunia. Anak-anak yang dibesarkannya juga tahu bahwa, selain melarikan diri dari kehidupannya sendiri, ia terus-menerus mengabdikan dirinya kepada orang lain. Beliau telah membesarkan berbagai generasi orang di berbagai tempat dengan identitas yang berbeda-beda. Beliau juga telah membantu berbagai generasi orang di berbagai tempat dengan identitas yang berbeda-beda, seperti Nona Saito di Kyoto. Beliau bagaikan perawan Maria di mata orang-orang miskin. Setiap kali orang baik menghadapi kesulitan, Nona Saito akan mengulurkan tangan membantu. Pada tahun-tahun itu, anak-anak dari keluarga miskin di Kyoto tidak iri pada putra-putri pejabat dan pengusaha kaya, melainkan pada anak-anak yatim piatu yang diadopsi oleh Nona Saito. Kemudian, Nona Saito meninggalkan Jepang dan tidak seorang pun tahu kemana dia pergi, tetapi kisahnya telah diwariskan dari generasi ke generasi di antara generasi tua di Kyoto. Maria Lin telah mencurahkan segudang upaya untuk anak-anak ini, tetapi tidak pernah meminta imbalan apapun. Kecuali orang-orang seperti Lau Parker yang tidak berambisi dan hanya ingin melayani wanita muda itu seumur hidupnya, Maria Lin jarang mengganggu kehidupan orang-orang ini. Tidak mengganggu mereka bukan hanya karena dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi mereka, tetapi yang lebih penting, Maria Lin telah berusaha sekuat tenaga untuk menghindari perpisahan antara hidup dan mati. Putra-putri angkat itu pada akhirnya akan menua sebelum dirinya. Ia tak ingin menghadapi rasa sakit perpisahan abadi, jadi ia mewariskan seluruh kekayaan keluarganya kepada mereka dan membiarkan mereka menjalani kehidupan indah mereka sendiri. Ia akan menghilang dari kehidupan mereka di masa-masa terbaik mereka dan tidak akan pernah menghubungi anak-anak ini lagi sejak saat itu. Dengan begitu, ia tak perlu menyaksikan anak-anak yang dibesarkannya meninggal di hadapannya. Saya datang menemui Kong Yin hari ini karena saya ingin menyelidikinya, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya secara tidak sengaja akan menemani Kong Yin melalui perhentian terakhir dalam hidupnya. Melihat wajah Kong Yin yang sangat tua dan tak bernyawa di hadapannya, emosi Maria Lin hampir runtuh. Sambil memegang pil peremajaan di telapak tangannya, ia menangis tak terkendali, bergumam, "Zheng Ping, kenapa kau begitu bodoh? Tidak ada surga di dunia ini. Aku sudah bilang sejak kita kecil bahwa kematian itu seperti padamnya lampu. Bagaimana mungkin lampu yang kehabisan minyak di dunia ini bisa dinyalakan kembali di dunia lain? Berapa banyak orang yang akan tergila-gila demi kesempatan memperpanjang umur mereka hingga 20 tahun, tetapi Kong Yin melepaskan kesempatan ini, sebagian demi dirinya sendiri." Maria Lin merasa sangat sedih. Melihat kesedihannya, Margaret Ann melangkah maju dan memeluknya dengan lembut.
menghiburnya, semua orang akan mati. Hanya saja kau telah hidup terlalu lama, membuatnya seolah-olah mereka belum cukup hidup. Bahkan, tanpa tambahan 20 tahun hidup ini pun, Master Kuan Yin sudah menjadi salah satu yang berumur panjang di dunia. Lagi pula, beliau seorang biksu, jadi mungkin beliau sudah acuh tak acuh terhadap kehidupan duniawi dan kematian. Kesedihan Maria Lin semakin menjadi-jadi, dan ia tersedak saat berkata, sebenarnya, Zheng Ping menjadi biksu untuk mencapai pencerahan. Aku pernah mengatakan kepadanya bahwa Buddhisme juga merupakan cara untuk mencapai pencerahan, jadi ia sudah memikirkan hal ini sejak muda, mengatakan bahwa setelah pencerahan, ia akan mampu melindungiku dengan lebih baik dan lebih lama. Tak disangka, keputusan ini membuatnya bertahan selama lebih dari 100 tahun, hingga ia menyadari bahwa itu sama sekali tidak ada harapan. Maria Lin mendesah sambil berbicara. Fakta bahwa ia menggunakan nama sekulernya, alih-alih nama Buddha, saat mengurus pemakamannya sudah cukup untuk membuktikan bahwa ia telah melepaskan ilusinya tentang agama Buddha di saat-saat terakhir. Jadi, apa gunanya kegigihannya yang tak tergoyahkan selama lebih dari 100 tahun? Margaret Ann tidak memikirkan hal ini sebelumnya, tetapi setelah Maria Lin mengingatkannya, dia tiba-tiba menyadarinya. Ternyata Master Kuan Yin menghabiskan seluruh hidupnya mengejar pencerahan melalui Buddhisme. Beliau mampu bertahan selama lebih dari 100 tahun, yang menunjukkan bahwa beliau pasti memiliki keyakinan yang sangat kuat di dalam hatinya. Namun, baru di saat-saat terakhir hidupnya beliau menyadari bahwa semua usahanya selama 100 tahun terakhir telah gagal total. Jadi, pada saat-saat terakhir, ia memutuskan untuk meninggalkan agama Buddha dan mengakhiri hidupnya dengan nama sekuler yang diberikan oleh ibu angkatnya. Margaret Ann memiliki perasaan campur aduk, tetapi dia juga merasa sedikit lebih mengagumi Maria Lin. Pada saat ini, Jing Qing, yang masih menopang jenazah Kong Yin, berkata dengan hormat, Nyonya, Nona Lin, kepergian kepala biara adalah masalah besar, kita harus segera memberitahu murid-murid Master Kong Yin. Jika kalian berdua tertarik untuk mengobrol, bagaimana kalau kalian pindah ke halaman lain untuk berdiskusi lebih lanjut sementara saya memberitahu orang-orang di wihara? Margaret Ann tentu saja tidak keberatan. Ia dan Maria Lin sangat akrab, dan menghabiskan lebih banyak waktu bersama pasti akan menjadi hal yang baik. Maria Lin berkata dengan lesu, Nyonya Wade, saya sudah menyelesaikan apa yang harus saya lakukan, dan Zheng Ping sudah pergi. Tidak ada gunanya saya tinggal di sini lebih lama lagi, jadi lebih baik saya tidak tinggal lebih lama lagi. Margaret Ann bertanya padanya, Senior, apakah Anda tidak berencana untuk berpartisipasi dalam pengaturan pemakaman Master Kuan Yin? Maria Lin menggelengkan kepalanya dengan lesu. Aku tidak akan ikut. Almarhum sudah tiada, dan urusan pemakaman hanyalah formalitas. Lagi pula, Kuil Kinkakuji pasti akan mengurus pemakaman Zheng Ping, jadi aku tidak bisa ikut campur. Lebih baik aku menunggu sampai aku kembali ke Kyoto dan memberikan penghormatan terakhir di makamnya. Setelah itu, ia menyerahkan pil peremajaan itu kepada Margaret Ann dan berkata dengan serius, Nyonya Wade, pil peremajaan ini diberikan oleh Tuan Muda, tetapi tidak berguna bagi saya. Mengapa Anda tidak menyimpannya saja? Pil ini juga bisa digunakan dalam keadaan darurat. Margaret Ann terkejut, lalu menggelengkan kepala sejenak dan berkata, karena Charlie memberikan pil peremajaan ini kepadamu, Senior, dia pasti punya alasan. Sebaiknya kau simpan sendiri. Maria Lin berkata, pertarungan antara Nyonya Wade dan Victoria mungkin akan berlangsung lama. Lagi pula, ramuan ini bisa menyelamatkan nyawamu di saat kritis. Akan lebih berguna bagimu untuk membawanya daripada bagiku. Margaret Ann menggelengkan kepalanya lagi dan tersenyum, Senior, tidak perlu memaksa. Aku tidak bisa menerimanya, dan aku tidak mau. Maria Lin tersenyum getir, pil peremajaan ini tak ternilai harganya. Dimanapun diletakkan, pasti akan menarik banyak orang yang berebut mendapatkannya. Tapi aku tak menyangka sambutannya akan sedingin ini hari ini. Aku sudah menawarkannya 2 kali berturut-turut, tapi sampai sekarang belum juga sampai. Margaret Ann menepuk punggungnya dan berkata sambil tersenyum menenangkan, Senior, simpan saja pil itu dan minumlah kembali. Karena Charlie yang memberikannya padamu, pasti ada alasannya.
Margaret Ann merasa sangat enggan saat berpisah dengan Maria Lynn. Dia merasa telah menjadi sangat sayang kepada gadis yang bagaikan leluhur itu, bahkan dapat dikatakan sangat menyukainya. Jika memungkinkan, ia ingin berbincang panjang lebar dengan Maria Lynn selama 3 hari 3 malam, dan mencurahkan semua kata-kata yang selama ini ia pendam dalam hatinya karena merasa sulit menemukan belahan jiwa. Maria Lynn juga mengagumi Margaret Ann. Selama ratusan tahun, dia tidak pernah memiliki seorang teman yang kepadanya dia dapat benar-benar bercerita dan merasa tenang. Anak angkat tetaplah anak angkat. Sebagai perempuan yang membesarkan mereka, meskipun ia akan menceritakan beberapa rahasianya, tetap saja terdapat kesenjangan generasi dan status di antara mereka. Sebagai perempuan Tionghoa tradisional, ia harus menjunjung tinggi sikap seorang ibu yang kuat. Ketika menghadapi Charlie, dia selalu merendahkan statusnya di hadapannya karena Charlie telah menyelamatkan hidupnya dan dia memiliki keintiman fisik dengan Charlie. Margaret Ann adalah orang pertama selama bertahun-tahun ini yang benar-benar berada di dimensi yang sama dengan saya. Seperti kata pepatah, uang mudah didapat, tetapi sahabat sejati sulit ditemukan. Jika saya punya banyak waktu, akan sangat menyenangkan mengobrol dengan Margaret Ann selama beberapa hari. Tetapi waktu tidak memungkinkan sekarang, dan memang ini bukan waktu yang tepat. Bagaimanapun, kepergian Kong Yin membuatnya sangat sedih. Ia hanya ingin segera kembali ke villa lantai atas Zijin Villa, menangis sendirian, dan melampiaskan emosinya. Jadi dia memeluk Margaret Ann dengan lembut dan melambaikan tangan selamat tinggal. Margaret Ann dengan enggan berkata padanya, "Senior, tolong jaga dirimu baik-baik." Maria Lynn mengangguk pelan dan berkata, "Nyonya Wade, begitu juga Anda. Hati-hati, kita akan bertemu lagi nanti." Margaret Ann berkata dengan hormat, "Sampai jumpa." Saudari Sun, Stephen Tang, dan Master Jingqing semuanya menatap Maria Lynn dengan hormat dan berkata serempak, "Senior, mohon jaga diri." Maria Lynn menatap Guru Jingqing dan berkata, "Guru Jingqing, mohon urus-urusan Zheng Ping setelah kematiannya." Guru Jingqing segera berkata dengan hormat, "Amitabha, yakinlah, Nona Lin, saya akan melakukan yang terbaik." Maria Lynn mengangguk, menatap Kong Yin yang kini tertidur lelap, lalu menatap yang lain, dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, aku permisi dulu. Kalian tidak perlu mengantarku, aku bisa pergi sendiri." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi tanpa menunggu jawaban siapapun. Berjalan keluar dari aula utama, sinar matahari hangat yang menyilaukan menyinari wajah Maria Lynn. Semilir angin musim semi yang bercampur sedikit kehangatan menerpa wajahnya, membawa aroma bunga yang samar, membuat sosok Maria Lynn sedikit terhenti. Dia memejamkan matanya, merasakan suasana bunga musim semi sejenak, lalu melepaskan kuncir kudanya yang tinggi dan dengan terampil mengikatnya menjadi 2 ekor kuda, dan wajahnya kembali ke ekspresi kekanak-kanakan yang dia miliki saat dia datang. Meskipun suasana hatinya masih berat, tunas-tunas hijau baru di puncak pohon dan kuncup bunga di hamparan bunga di kedua sisi membuat Maria Lynn sekali lagi merasakan kekuatan dan makna hidup. Hidup berarti setiap musim semi ketika bunga-bunga bermekaran, selalu ada pohon-pohon baru yang tumbuh dan bunga-bunga segar yang bermekaran. Namun, bunga-bunga dan tanaman yang layu di akhir musim gugur dan musim dingin yang dingin telah lenyap selamanya. Seperti yang ditulis Gong Zizhen dalam puisinya, kelopak yang gugur bukanlah sesuatu yang tak berperasaan, mereka berubah menjadi lumpur musim semi untuk melindungi bunga-bunga. Tumbuhan diwariskan dari generasi ke generasi dengan cara ini. Manusia, sebagai bentuk kehidupan tertinggi yang diketahui, bahkan lebih dari itu, meneruskan tradisi tersebut dari generasi ke generasi. Meskipun Saito Sohei, putra angkatnya, telah tiada, Kongin, seorang guru agama Buddha Jepang, akan selalu ada. Meskipun Kongin gagal mencapai pencerahan dalam kehidupan ini, pasti akan ada orang di masa depan yang akan tercerahkan olehnya, menjadi biksu, dan memperoleh pencerahan melalui ajaran Buddha yang luas. Saat saya melangkah keluar dari kuil Kinkakuji, suara lonceng yang merdu dan kuat datang dari belakang saya. Lonceng itu berbunyi satu demi satu beberapa kali tanpa ada tanda-tanda akan berhenti. Para biksu yang tengah menjalankan tugasnya di kuil berhenti ketika lonceng berbunyi lebih dari 13 kali. Lonceng kuil Kinkakuji jarang dibunyikan,
dan hanya digunakan untuk menunjukkan waktu pada hari-hari penting. Lonceng untuk memberi tahu waktu tidak akan melebihi 12. Bila lonceng berbunyi lebih dari 12 kali, maka semua biksu di dalam kuil harus menghentikan kegiatannya dan segera menuju ke aula utama. Sebab lonceng akan terus berdentang sebanyak 9.981 kali dan bunyi lonceng tersebut berarti kepala biara telah meninggal dunia. Meskipun biksu Jepang lebih sekuler, biksu kuil Kinkakuji, di bawah pengaruh Kuin, jauh lebih saleh daripada biksu Jepang biasa. Dalam agama Buddha, mereka seperti perahu yang bergoyang yang membutuhkan bendera yang jelas untuk mengarahkan mereka, dan Konyin adalah bendera itu. Kini, kepergian Konyin bagaikan kehilangan pemandu di lautan luas bagi para biksu yang taat ini. Banyak biksu tak kuasa menahan tangis dan berjalan cepat menuju aula utama. Ratusan biksu, semuanya bermata merah, berjalan dan berlari menuju aula utama tanpa sepatah kata pun. Mereka tidak berani berlari liar karena tidak ingin mengganggu kelahiran kembali sang kepala biara di surga barat. Maria Lin berhenti lagi saat mendengar bel. Pikirannya kembali ke kota Kyoto lebih dari 100 tahun yang lalu. Saat itu tempat tinggalnya tidak jauh dari kuil Kinkakuji. Suatu hari, ia mengajak anak-anaknya menikmati keindahan bunga sakura di halaman dan menceritakan sejarah bunga sakura. Ia bercerita bahwa bunga sakura yang dapat dilihat di mana-mana di Jepang dan sangat diminati ini sebenarnya dibawa dari Tiongkok pada periode Nara lebih dari 1000 tahun yang lalu. Saat itu, Tiongkok sedang berada di masa kejayaan dinasti Tang. Saat anak-anak mengajukan pertanyaan tentang periode sejarah ini, lonceng kuil Kinkakuji terus berdentang di seluruh Kyoto, sama seperti yang terjadi saat ini. Ketika anak-anak bertanya mengapa lonceng kuil Kinkakuji terus berdentang, ia mengatakan bahwa 81 kali dering lonceng tersebut berarti kembali ke sifat sejati. Buddhisme Jepang berasal dari Tiongkok. Setelah hampir 2000 tahun mengalami sedimentasi dan perkembangan lokal, Buddhisme Tiongkok juga telah mengintegrasikan banyak kearifan Tiongkok kuno. Kitab Perubahan Tiongkok kuno menganggap 9 sebagai angka yang terbesar. Dengan kata lain, 9 juga merupakan digit tunggal terbesar dalam sistem desimal. Oleh karena itu, 9 melambangkan yang terbesar dan sempurna. 81 adalah kuadrat dari 9, yang berarti kesempurnaan yang jauh lebih besar dari kesempurnaan. Ia tidak menyampaikan kematian kepada anak-anak ini, tetapi tersenyum dan berkata, alasan mengapa lonceng kuil Kinkakuji berdentang 81 kali adalah karena kepala biara mereka telah menyelesaikan jasa-jasanya, dan semua orang di kuil merayakannya. Saat itu, seorang anak laki-laki kecil yang masih polos menatapnya dan berkata dengan tegas, Nona, Zhengping ingin menjadi kepala biara di masa depan, dan Zhengping juga ingin lonceng kuil Kinkakuji berdentang 81 kali untuk menghormatinya. Maria Lin menggelengkan kepalanya tak berdaya dan tersenyum, dari kalian semua, Zhengping, kaulah yang paling gigih. Kau selalu berjuang untuk segalanya. Anak laki-laki itu menunjuk manusia salju terbesar di halaman dengan tangannya yang merah dan beku, lalu berkata dengan bangga, Nona, Zhengping ingin menjadi yang terbaik dalam segala hal, bahkan membuat manusia salju terbesar. Jadi, Zhengping pasti akan menjadi kepala biara kuil Kinkakuji di masa depan. Cahaya dan bayangan 100 tahun lalu melintas dalam benaknya, dan Maria Lin tak dapat menahan desahan dalam hatinya. Beberapa hal tampak seperti lelucon dan kejahilan yang tak disengaja, tetapi sebenarnya, semuanya sudah ditakdirkan. Ia menatap langit dan bergumam dalam hati, jika memang ada surga barat di dunia ini, mungkin akulah yang paling banyak terhubung dengan surga itu. Kalian semua anak baik, kalian pasti sudah lama pergi ke sana dan kalian pasti menungguku di sana, kan?